Dan termasuk satu di antaranya ini, mohon maaf nih Pak, jangan Bapak tersinggung nanti, main dadu. Apa dadu itu Pak? Itu yang balak-balak mau locak-locak ke meja itu, kuntangnya tak kunci balak onomnya. Saya lama dulu menyampaikan hadis ini Pak Bu. Apalah cara menyampaikannya dalam masyarakat, di tengah masyarakat. Ada hadis tu Pak Bu, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa dimai. Siapa dia yang bermain dadu, sama artinya dia memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi. Jadi kesimpulan fikihnya oleh Imam Zabi ini Pak Bu menyimpulkan nih, saya tak ngarang-ngarang kaji nih, dia menyimpulkan berdasarkan dalil-dalilnya. Siapa yang main dadu tanpa berjudi, main saja, ini olahraganya Ustaz, refreshing Ustaz, silaturahim gitu. Tapi silaturahim dari jam 8 malam sampai jam 2 malam, mana silaturahim itu Pak Bu. Orang kodai sakit hati dibuatnya tu, dia belanja kopi segole, utang lo tu, kerote pinjam lo tu, ada buku ya, untuk catatan dia. Kaji Ustaz tidak dicatat dia, tapi main domino aja dicatat dia Pak Bu. Sekali seminggu tukar buku tu. Jadi Bapak sekalian, kata Imam Zabi, siapa yang dia bermain dadu tanpa judi, tak ada judi Pak Bu, sama seperti hadis tadi, memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi. Siapa yang main dadu pakai judi, tak boleh judi ya Pak Bu. Siapa kalah hanya traktir mie. Maka kalau dibarengi dengan judi, sama artinya memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi, dan memakan daging babi tersebut serta meminum darah babi tersebut. Jadi Bapak sekalian, nah itu yang saya bahasakan Pak Bu. Biarlah punya kita diambil oleh orang, asalkan punya orang jangan kita ambil. Sebab kalau punya orang kita ambil Pak Bu, penyelesaiannya berat. Iya kalau orangnya bisa dicari. Ada seorang pedagang curang dalam timbangan, kemana nak dicari orang yang berbelanja dicurang itu Pak Bu? Penyelesaian kezalimannya orangnya harus dicari. Cari orangnya, balikkan kemudian dicurangi tersebut. Tak bisa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Tak selesai begitu Pak Bu. Dicari dulu orang yang diambil haknya tadi. Oh, dah meninggal dia Ustaz, ada tak ahli waris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da subuh ini, sedikit kajian disampaikan pada kita, mengangkat bahasan menghindarkan diri dari perbuatan zalim. Bapak Ibu sekalian, kata zalim atau biasa juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan sebutan lalim. Saya pun tak habis pikir itu Pak Bu, kenapa bisa zalim jadi lalim. Tapi begitulah adanya. Kecuali mungkin kalau ada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbaru, yang diperbaharui. Dan ini sekaligus mengingatkan kita betapa ternyata bahasa kita dibandingkan bahasa Al-Quran itu sangat terbatas kosakatanya, sehingga kata ini masuk menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Kata zalim ini sekalian dengan berbagai kata jadiannya di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kita akan temukan tidak kurang dari 289 kali pengulangan. Ini tandanya sekalian, memang Allah betul-betul mengingatkan pada kita agar berhati-hati dengan perbuatan zalim. Jangan sampai kemudian perbuatan ini terlakukan oleh kita. Nah, dari kata jadian dalam Al-Quran tersebut tentang kata zalim ini, jadi maksud kata jadian kata zalim itu Pak Bu, dia berasal dari kata zolama. Dari kata zolama terbentuk kata yazlim, terbentuk kata tazlim, terbentuk kata zalim, terbentuk kata yazlimun, dan lain sebagainya. Dari pengulangan kata ini dengan berbagai kata jadiannya di dalam Al-Quran, itu dapat kita simpulkan kepada 4 makna. Dan 4 makna inilah sekaligus mengingatkan kita jangan sampai kita melakukan perbuatan zalim, karena luar biasa sekali efeknya, dampaknya bagi diri kita ataupun bagi orang lain, ataupun nasib kita di kehidupan dunia ataupun akhirat nanti. Pertama, zalim itu maknanya adalah kegelapan. Maka ada ungkapan allazi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dialah yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Kalau pakar bahasa Al-Quran itu Pak Bu menjadi penelitian olehnya. Apa beda antara an-nur dengan diya'un? Nah, dia sama-sama cahaya tuh Pak. Kalau an-nur itu memang cahaya yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, maka Pak Bu, matahari itu memunculkan cahaya. Cahaya di situ itu kata yang digunakan adalah kata nur. Kata nur. Cahaya yang memang dari dirinya sendiri. Tapi kalau bulan Bapak sekalian itu tidak menggunakan kata nur, tapi menggunakan kata dia. Karena bulan tidak memunculkan cahaya dari dirinya, tapi bulan itu memantulkan cahaya yang terkena pada dirinya, lalu kemudian seakan dia bercahaya. Maka Bapak sekalian, seakan kemudian melalui kalimat tadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah, yang kemudian dengan ajaran disampaikan oleh Rasul tersebut, potensi cahaya yang ada pada diri manusia tersebut muncul lalu kemudian keluar. Muncul lalu kemudian keluar.
sehingga kemudian dia menerangi kegelapan sebelumnya. Artinya kondisi kegelapan disebabkan karena kesesatan. Ini sekaligus mengingatkan pada kita, Bapak sekalian, kalaulah cahaya yang dimaksud di situ adalah hidayah, bahwa Allah itu betapa sayang kepada seluruh manusia. Potensi cahaya hidayah itu Allah sudah sediakan pada diri manusia. Allah pemberi hidayah, potensi hidayah ada pada diri manusia, berpulang pada manusia tersebut. Mau tidak dia memunculkan potensi hidayah yang ada pada dirinya? Ketika mau, maka kemudian bertemulah dengan hidayah yang dicurahkan oleh Allah. Maka sehebat apapun orangnya, Bapak sekalian, kalaulah kemudian yang bersangkutan tidak mau memunculkan potensi hidayah yang ada pada dirinya, orang itu tidak juga akan mendapatkan hidayah. Betapa panjangnya umur Nabi Nuh, lebih dari 1000 tahun. Betapa hebat strategi dakwah yang dimainkan olehnya. Tapi ketika istri dan anaknya tidak mau memunculkan potensi hidayah yang ada pada dirinya, tidak juga dapat hidayah. Betapa hebatnya Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan rasul. Dakwanya luar biasa. Orangnya sukses. Bahkan ketika dia bersua dengan Nabi Lut, dua orang ini menjadi penguasa ekonomi. Ibaratnya di negara ketika itu mereka ini berdua menguasai ekonomi, Pak. Tapi Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya, karena ayahnya tidak mau memunculkan potensi hidayah yang ada pada dirinya. Nabi Lut sendiri, Bapak sekalian, pada mula bersama Nabi Ibrahim, istrinya senantiasa berada dalam hidayah Allah. Ketika itu hidup serba mapan. Apa yang diinginkan dapat. Karena Nabi Lut kaya, dia peternak, pedagang, dan sebagainya. Tapi kemudian Nabi Lut berkesimpulan menyampaikan pada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kalau kita berdua juga di sini, kapan orang punya kesempatan untuk seperti kita? Maka kata Nabi Lut, saya memisahkan diri dari engkau. Nabi Lut memilih jalan hidup sederhana. Dia pergi ke kampung Sodom. Tapi rupanya dengan hidup sederhana ini, itu yang menyebabkan istri tidak siap, sehingga dia keluar dari posisi hidayah. Ketika sudah keluar dari posisi hidayah Allah, artinya dia menutup potensi hidayah pada dirinya. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang berada dalam hidayah Allah. Sehingga akhirnya sehebat apapun Nabi Lut, ternyata godaan kekayaan yang ditawarkan oleh perangai kaum Sodom itu mengalahkan kemudian keinginan dia berada istiqamah dalam hidayah Allah. Sehingga akhirnya istri Nabi Lut menjadi mata-mata bagi kaum Sodom. Pesan dari kaum Sodom tersebut, jika engkau ingin mendapatkan emas dan perak atau kekayaan, setiap ada tamu suamimu yang ganteng-ganteng, tolong kabari kami. Tidak pula yang cantik-cantik, Pak. Ini yang berpesan laki-laki nih. Laki-laki berpesan pada istri Nabi Lut, kalau ada tamu suamimu yang ganteng-ganteng, tolong bocorkan ke kami. Kami kasih engkau emas. Nah, itulah perangai nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu hebat Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, sampai kita pun kemudian mendapatkan hidayah. Tapi ketika Abu Lahab, paman Rasul sendiri, tidak mau memunculkan potensi hidayah pada dirinya, begitu juga Bapak sekalian Abu Thalib yang nyata-nyata membela Rasulullah, tapi menjelang akhir hayatnya hampir saja dia mendapatkan hidayah, karena dia sudah mulai memunculkan potensi hidayahnya, tapi terhalangi oleh rasa gengsi, rasa tak enak hati dengan nenek moyang
yang kata pendamping dari Abu Thalib ketika itu, akankah engkau khianati ajaran nenek moyangmu? Akhirnya tak dapat hidayah sekalian. Maka sekali lagi Pak Bu, An-Nur di situ, cahaya hidayah Allah itu sudah ada pada diri kita. Maka oleh sebab itu Pak Bu, jangan biarkan dia terpendam atau tertutupi oleh sikap dan perangai kita. Kita sudah seperti ibaratnya Pak Bu, istri Nabi Lut ketika dia mapan hidupnya. Jangan sampai kemudian nasib kita seperti istri Nabi Lut, lalu kemudian kita keluar dari cahaya hidayah Allah. Bapak Ibu sekalian, kalaulah kemudian zalim itu maknanya adalah kegelapan, maka tentu lawannya adalah cahaya yang terang benderang. Itu yang pertama. Kedua, zalim itu secara kebahasaan berdasarkan penggunaan kata ini dengan berbagai kata jadiannya di dalam Al-Quran, maknanya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalaulah zalim maknanya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka lawan dari kata zalim adalah kata adil. Karena adil itu maknanya adalah wada'u syai' fi mawadi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka oleh sebab itu sekalian, manakala kita tidak mampu berlaku adil dalam kehidupan kita, kita dipandang sebagai orang zalim. Dalam pengertian lain Pak Bu, adil itu juga maknanya adalah istiqamah fid din, konsisten dalam menjalankan ajaran agama Allah, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan senggang, dalam kondisi kaya ataupun dalam kondisi miskin. Maka dalam hidup ini Pak Bu, istiqomahlah dalam menjalankan ajaran agama, kita dipandang sebagai orang yang adil. Berlaku seimbang dan adillah kita dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu dikaruniai anak mungkin dikaruniai 3 orang misalnya, Pak, berlaku adillah terhadap anak. Atau sebaliknya Pak Bu, Bapak Ibu punya istri, Bapak punya istri, punya anak. Ibu memang punya suami yang harus berbakti kepadanya, punya anak. Tapi berlaku adillah kita terhadap orang tua atau mertua kita. Jangan kita sampai tak berlaku adil dalam hidup ini Pak Bu. Dia sama beratnya itu Pak Bu. Oh, bagi seorang anak, karena dia sudah berkeluarga, dia sudah punya istri dan anak pula, lalu kemudian nafkah untuk orang tua dan mertua tidak diperhatikan lagi, nanti kita akan dituntut di akhirat. Kita tidak berlaku adil. Satu ketika seorang datang pada Rasul lalu menuntut keadilan. Ya Rasul, ayahku mencuri hartaku ya Rasul. Mendengar kalimat itu Rasul pun kemudian kaget. Karena dalam Islam Pak Bu, tidak ada istilah orang tua mencuri harta anak. Karena jangankan harta Pak Bu, andaikan nyawa itu bisa diminta oleh orang tua kepada anak tersebut dan anak tersebut bisa memberikan, maka wajib anak tersebut kemudian memberikan nyawa darinya itu kepada orang tuanya. Maka kalau kita hari ini hidup enak, orang tua kita harus hidup enak. Kalau kita makan dengan makanan yang enak, orang tua harus makan dengan makanan yang enak. Kalau kita perlakukan baik orang tua, mertua pun juga Pak. Ini kepada kaum bapak ini kadang-kadang sebagian bapak-bapak salah paham. Ketika kemudian dipahami olehnya istrinya itu wajib berbakti kepadanya, lebih didahulukan bakti pada suami daripada bakti kepada orang tua. Benar, sampai di situ benar. Tapi ada konsep kebenaran yang harus kemudian seimbang. Inilah yang disebut dengan adil.
Kenapa istri tersebut harus lebih berbakti kepada suami daripada orang tuanya? Karena bakti istri pada orang tua itu sudah diambil alih oleh suami. Maka dipandang tidak adil ketika ada suami menuntut istrinya mempersembahkan bakti terbaik kepada dirinya, sehingga kemudian bakti istri tadi kepada orang tuanya sedikit terabai, tapi kemudian bakti istri tadi tidak diambil alih oleh suaminya. Itu tidak adil, dan itu dipandang satu kezaliman. Maka zalim itu maknanya Pak Bu, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga lawan dari kata zalim ini adalah kata adil. Karena adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, zalim itu maknanya adalah aniaya. Inilah yang biasa kita pahami dalam pengertian keseharian kita, dan inilah yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Malah di dalam ayat Pak Bu, surah At-Taubah ayat 36, Allah mengingatkan kita, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ini sengaja Allah tegaskan Pak Bu, karena dulu orang beranggapan, sebagian manusia beranggapan, yang zaman itu zaman peradabannya Yunani megang Pak Bu, di sana berkeyakinan bahwa setahun itu 10 bulan. Maka kemudian Islam menegaskan setahun itu 12 bulan. Nah, dan itu telah ditetapkan oleh Allah, kata Allah dalam ayat tersebut, manakala Allah telah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan haram. Mana 4 bulan haram tersebut? Rasul menegaskan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sekarang bulan Rajab nih Pak. Zalika dinul qayyim. Demikian itu kata Allah adalah ketetapan agama yang lurus. Nah, pesan Allah Pak Bu pada 4 bulan haram ini apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut. Jadi jangankan menzolimi orang lain Pak Bu, menzolimi diri sendiri saja pada bulan Rajab ini tak boleh. Terkenal satu cerita Pak Bu, Umar bin Khattab sedang duduk dengan petinggi pemerintahannya, dengan sahabat-sahabatnya. Lewatlah kemudian seorang yang buta matanya, pincang kakinya, tak bisa berjalan kecuali dipapah. Begitu berlalu orang tersebut, Umar bertanya, siapakah di antara kalian yang tahu tentang orang yang barusan lewat? Semuanya riuh Pak Bu, semua cerita. Kata Umar, kalau begini siapa yang akan didengar? Satu-satu kalian cerita. Maka satu di antaranya lalu kemudian berkata, ya Khalifah, yang barusan lewat itu adalah satu di antara 12 perampok yang kerjanya merampok dan membunuh. Satu waktu 12 orang tersebut merampok dan membunuh. Sebelum kemudian dirampok satu keluarga tersebut, satu di antaranya mengatakan, mengingatkan, jangan kalian merampok, jangan kalian membunuh. Ini bulan haram. Tapi mereka tidak peduli Pak. Harta dirampok, semuanya dibunuh, termasuk yang mengingatkan tadi Pak Bu. Tapi dengan kuasa Allah ternyata yang mengingatkan tadi Allah selamatkan jiwanya walaupun terluka parah. Secara logika tidak masuk akal dia selamat, tapi ternyata selamat. Begitulah kuasa Allah. Ketika kemudian dia telah sadar dia selamat, dia sadar keluarganya semua terbunuh, hartanya dirampas, dirampok, maka kemudian dia pun minta keadilan pada Allah. Ya Allah, tiada tempat mendapatkan keadilan kecuali keadilan darimu ya Allah. Aku telah ingatkan mereka untuk tidak merampok dan membunuh ya Allah. Tapi mereka bukan sekedar merampok, tapi juga membunuh ya Allah.
maka aku minta keadilan padamu ya Allah, matikan 12 orang tersebut, sisakan satu, butakan matanya, pincangkan kakinya. Ketika 12 orang ini melewati celah-celah bukit batu, Pak Bu, lalu kemudian longsorlah bukit batu tadi, tertimbun seluruhnya mati, tapi kuasa Allah ternyata ada satu selamat. Yang satu selamat ini matanya buta, kakinya pincang, tidak bisa berjalan kecuali dipapah orang. Nah, kalau sekalian, saya tidak nakut-nakutin Bapak Ibu, dan saya pun tidak kemudian melegalkan Bapak Ibu berdoa di bulan Rajab ini dengan doa yang mirip-mirip macam itu. Jangan pula nanti awas di malam, siapa yang menzalimi Allah hampai di malam itu. Jadi Pak Bu, berdoa ini dikatakan oleh Rasul, ketika kita mendoakan orang lain, sebelum doa itu dikabulkan untuk orang tersebut, untuk kita dulu dikabulkan. Jadi kalau menurut Allah belum pantas doa seperti itu keluar pula dari mulut kita. Ya Allah, sakit nanti ya wa'bot ya. Kurang ajar orang tu ya Allah ya. Sakitnya ya Allah. Kalau sakit orang tua awak ya lah dong Pak. Maka Bapak sekalian, doakan yang baik-baik. Kisah ini sebagai pelajaran bagi kita untuk kemudian tidak berlaku zalim, dalam pengertian tidak menganiaya orang, tidak mengambil hak orang, tidak kemudian tidak sampai kita tidak memberikan hak orang yang ada pada diri kita. Jadi zalim dalam pengertian aniaya itu Pak Bu, pertama tidak menyakiti orang secara fisik. Kedua Pak Bu, tidak mengambil hak orang lain. Yang ketiga Pak Bu, tidak menahan hak orang lain yang ada pada diri kita. Contoh Pak Bu, untuk orang tua dan mertua nafkah haknya kita tahan Pak Bu, tidak kita kasih, itu zalim Pak Bu. Di dalam harta kita ada zakat, lalu kemudian tidak kita keluarkan zakat tersebut, itu zalim tuh Pak Bu. Di dalam harta kita boleh jadi karena kita kaya, Allah titipkan ada hak anak yatim, ada hak kemudian untuk kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan keumatan dan lain sebagainya, masjid, tapi kita tidak keluarkan, itu zalim itu Pak. Yang keempat, zalim itu di dalam Al-Quran penggunaannya maknanya adalah dosa. Maka Bapak sekalian, ketika kita berdosa berarti kita telah berlaku zalim. Maka kalau Bapak Ibu berdoa kepada Allah dengan doa seperti dimohonkan oleh Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami telah berlaku zalim pada diri kami sendiri. Andaikan Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mencurahkan rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk kelompok orang yang merugi. Berarti sekalian, Nabi Adam dulu itu mengakui dirinya, ya Allah, aku telah menempatkan diriku dalam kegelapan, aku tidak menempatkan diriku pada tempatnya, aku telah aniaya pada diriku sendiri, aku telah berdosa ya Allah. Andaikan Engkau tidak mengampuni aku ya Allah, tidak mengampuni kami ya Allah, dan tidak mencurahkan rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk kelompok orang merugi. Maka Pak Bu, di bulan Rajab ini doa ini bagus nih Pak Bu. Karena dalam riwayat Pak Bu disebutkan Rajab itu adalah bulan membersihkan diri dari dosa. Sya'ban itu bulan membersihkan hati kita. Ramadan adalah bulan mensucikan roh kita. Nah, kalau sudah seperti itu Pak Bu, bersih dari dosa, bersih hati kita, bersih roh kita, ujung Ramadan Lailatul Qadar insyaallah menghampiri kita. Maka perjuangan menggapai Lailatul Qadar itu Pak Bu mulai bulan Rajab. Ini tidak 10 malam terakhir ini begadang, tidak lo banyak ibadah.
tangan dicelupkan dalam air. Macam kau tadi. Ini cerita orang-orang tua dulu kalau Lailatul Qadar tu bawa air ke dia.